Kopi itu energik menurut saya. Kalau yang kita tahu sih ya namanya kopi pahit ya, terus kopi kekinian gitu yang ada kayak cappuccino kayak gitu ya. Dan yang paling ya kalau kopi itu kan ada kopi. Nah, jadi ya itu aja sebelum kita ikut sini ya itu yang kita tahu tentang kopi. Ya ternyata kopi itu bagus sih, jadi melatih tingkat sensitif kita ya. Otomatis itu kalau nggak dilatih lama-lama kita juga bisa bilang terhadap bau, terhadap ini, cita rasa ya makanan. Mungkin dari sini pun saya juga mulai merasa nih, oh makanan nih apa sih komposisinya, dari itu efek yang lain selain kopi ya. Nah setelah dari kopi itu ternyata sejarah kopi pun kita juga tahu, terus apa itu rasa-rasa kopi, terus macam-macamnya gitu, kita udah mulai banyak tahu tentang kopi. Jadi ya lumayan sih, banyak banget tuh yang dapat dari sini. Kopi ya kalau sebelum di sini sih ya paling ya kopi Indonesia ya, kopi Medan, kopi gitu ya. Paling kalau ini kopi enak gitu ya, paling rasanya oh iya gini gitu. Ternyata yang kita ekspektasikan tuh ternyata tuh kopi bukan kopi yang kualitas tinggi gitu loh. Karena ternyata itu emang oh itu tajam karena robusta, jadi dia itu kafeinnya tinggi, jadi cepet berasa kalau orang oh gitu ya. Dan begitu di sini kita juga tahu oh ternyata kopi itu ada flavornya tuh macam-macam, kayak fruit, ada aroma bunga atau macam-macam. Nah kita juga tahu nih ternyata ini kopi kenapa bau gini tuh. Nah itu termasuk kopi yang kita harus hindarin, yang nggak bagus lah gitu. Termasuk kita mulai kayaknya kalau lihat kopi saset juga, ini kopi dari apa sih Pak? Kok bisa nilainya sebegitu murahnya, jadi bisa ya kita juga udah mulai inilah takut ya, mulai tahu dan jadi lebih hati-hati lah ya. Karena kita instruktur untuk healthy, kesehatan. Selama ini kan kalau kita suka kopi ya, kamu kalau pengen untuk apa warming up, nggak usah ini minum kopi aja, tapi kopi yang kayak apa gitu kan. Yang ternyata yang kita minum yang udah dengan gulanya tinggi, nah itu kan juga nggak sehat ya. Terus kemudian kopi katanya jadi antioksidan juga gitu kan, tapi ya kalau bahannya yang nggak jelas malah jadi penyakit juga gitu-gitu sih. Jadi ya mungkin nanti ya saya akan bikin kayak minuman untuk oplosan dengan kopi ini bisa lebih enak dan lebih apa ya, ya ada benefitnya lah kan, dia untuk meningkatkan metabolisme juga sih. Otomatis itu sistem kita kesadaran tinggi ya, kebutuhan kalori lebih tinggi, lebih energik ya. Jadi di situ bisa untuk obat diet juga. Ya pertama sih saya pernah dapat kopi dari sini itu ya, dan saya bandingin ternyata dengan kopi yang apa itu sasetan itu nilainya sama sebenarnya, dalam arti udah jadi ya. Nah itu sama sebenarnya. Kenapa kita nggak perjuangkan untuk menggeser itu? Karena nanti kalau ini bisa bagus, akan tumbuh orang yang benar-benar kopi dari ngolah sendiri gitu. Jadi mereka akan bikin sendiri, kita tinggal otomatis kan nggak ada campuran macam-macam gitu kan. Ya ngerinya kan kalau namanya ada multi itu kan semacam jamur gitu, itu juga berefek ke kesehatan, juga mengeri kan. Nah, kalau kita bisa educate ke masyarakat ya itu butuh perjuangan juga sih ya. Kalau yang pasti ya, yang kita nggak usah jauh-jauh, makanya kita ke Bandung gitu ya, terus kita ada saudara atau apa, kok mau nanam kopi gitu kan. Nah dari situ kita udah boleh bisa nih
Mas mau kopi apa, terus mau bagaimana gitu, terus kita akan arahin untuk ini loh kopi kalau pengen nilai jualnya tinggi kita harus begini gitu, itu standarnya. Itulah mungkin dari petani juga dapat masukan yang bagus ya, mungkin dari kita bisa jadi trader yang bagus juga lah. Jadi nilai kopi akan tinggi ya, otomatis kehidupan mereka juga lebih bagus ya, dengan investasi kopi itu bagus itu untuk pertanian. Karena dari selama ini sih menurut saya baru dengar ya dari yang udah senior itu, kopi kita tuh belum kita tuh produsen kopi tertinggi termasuk 5 besar kalau salah kemarin. Kalau kita peminat kopi di dalam negeri banyak, otomatis kita akan mengejar kualitas nantinya.